Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, para pemirsa, para subscriber, para viewers, para netizen. Sekali lagi ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, para pemirsa, para netizen, para subscriber, dan teman-teman semuanya. Saya mohon maaf, hari ini Chatterbox tidak tayang ya. Hari ini hari Jumat, tanggal 15 Agustus 2025. Dan mohon maaf untuk hari ini dan sore ini Chatterbox tidak saya tayangkan sehubungan dengan adanya berita duka yang mengagetkan dan juga membuat saya tuh tadi napasnya sempat terengel-engel gitu. Sempat tersedak-sedak ketika mendengar berita duka ini ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya James Cohen Smith Windsor mengucapkan turut berbelasungkawa, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas nama pribadi dan atas nama keluarga, dan mewakili teman-teman para subscriber saya atas meninggalnya seniman Betawi, artis Betawi, serba bisa, multi talenta, penyanyi, presenter, komedian, ya, influencer, yaitu Po Alpa atau Nina Carolina, ya, yang pada hari ini, hari Jumat 15 Agustus 2025 pagi tadi ya, jam 8.15 pagi ya waktu Indonesia Barat, meninggal dunia akibat kanker payudara ya di usia yang ke-38 tahun. Dan saya mendapat kabar ini dari teman saya ya, Ketua Umum Indonesia Menari, yaitu Renata ya, Renata Putri. Dan ternyata Renata adalah teman lama dari Mpo Alpa atau Nina ya, Nina Carolina, Nina Po Alpa, yang sering juga manggung dari panggung ke panggung sebagai penyanyi dangdut ya. Dan Renata ini, teman saya Renata Putri ini, dia adalah boleh dibilang salah satu teman lama dari Po Alpa jauh sebelum terkenal banget di tahun 2018 dan membuat Po Alpa jadi dikenal oleh banyak orang dan berteman dengan beberapa artis-artis papan atas yang sudah well established dari 2000-an ya, seperti Mamang Irfan Hakim, Mamang Raffi Ahmad ya, dan juga beberapa nama-nama lain ya, seperti Po Eli Sugigi ya, Ma Ati, Tompo Ati ya, kemudian Haji Bolot, Haji Mandra ya kan, Ria Ricis, dan beberapa lagi yang lain. Jadi saya cukup kaget ya ketika mendengar kabar tersebut ya. Kaget saya mendengar kabar tersebut, lalu saya cari berita di Google, nih benar gak nih? Dan ternyata benar aja, memang dinyatakan meninggal dunia pada pagi tadi sebelum sholat Jumat. Dan jenazahnya pada saat saya bikin video ini baru saja dimakamkan di daerah Ciganjur, Jakarta Selatan, dekat rumahnya, di taman pemakaman, di makam keluarga ya, di dekat makam orang tuanya Po Alpa, di daerah Ciganjur lah pokoknya ya, daerah Ciganjur, Jakarta Selatan. Jadi teman-teman tinggal googling aja di mana lokasi persisnya. Ya, masalahnya saya juga lupa gitu ya. Jadi nanti teman-teman tinggal googling aja lokasi makam. Pokoknya di daerah Ciganjur, di dekat makam orang tuanya. Pada saat saya bikin video ini, jenazahnya telah dimakamkan di sana. Ya, meninggalnya di hari yang baik, di hari Jumat ya, tanggal di bulan Safar lagi, ya kan? Itu meninggalnya di hari baik karena
Saya secara pribadi tidak mengenal siapa yang namanya Mpok Alpa, ya. Renata, teman saya, Ketua Umum Indonesia Menari, itu lebih kenal Mpok Alpa secara pribadi, ya. Tapi kalau saya lihat ya Mpok Alpa di TV atau di YouTube ya, orangnya tuh ya memang begitu. Dari mungkin belum dia terkenal, dari mulai dia masih masih nyanyi dari panggung ke panggung kecil gitu ya, dari hajatan ke hajatan mungkin ya, sama kayak teman saya tuh Mia 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 Katul, Mia Shihab ya, Mia Baby Zoo, yang teman saya ini sekarang tinggalnya di daerah Cikarang itu. Teman saya tuh kayak gitu juga, dari mulai dia seperti itu sampai seperti sekarang ini yang viral gara-gara curcolnya kepengen diajak ke mall ya. Nama Alpa itu kan dia curhat ke mantan suaminya yang sebelum yang ini ya, minta ya diajak ke Alfa gitu, Alfamart gitu, Alpa. Makanya dia disebutnya Po Alpa gitu. Ya kan, makanya jujur saya ngelihat Po Alpa di TV, di YouTube, apalagi kan dia kan ngisi banyak acara tuh, Prakan Java, kemudian FYP, dan beberapa lagi yang lain ya, termasuk juga tampil di YouTube. Bahkan ketika saya lihat rumah sebenarnya itu bukan rumah baru, rumah lamanya Po Alpa yang direnovasi, yang dibangun lagi, yang digedein gitu ya, tapi tetap orangnya tuh kayak kayak apa ya, ya begitulah, ya apa adanya gitu loh, nggak kena star syndrome gitu loh, nggak kena star syndrome ya, kan banyak orang yang artis coba viral bentar hilang gitu kan, artis viral lama ngilang gitu kan, tapi Po Alpa enggak, dari keviralannya itu dia bisa bertahan gitu, dia tahu cara mempertahankan fame-nya, tapi dia tidak kena star syndrome. Itu yang membuat saya tuh jadi kayak saya kehilangan role model yang luar biasa sih. Secara pribadi memang Po Alpa ini luar biasa loh. Makanya kenapa Allah wafatkan Po Alpa ini di Saidul Ayam hari Jumat gitu. Karena memang orangnya begini sih. Walaupun dia udah jadi terkenal, jadi artis, dia tetap tinggal di rumahnya di daerah Ciganjur lah, itu daerah Ciganjur gitu. Di kampung lagi tinggalnya. Masuk gang lagi rumahnya. Ya kan? Tapi walaupun masuk gang, mobil segede Velfire, segede H1 bisa masuk gitu. Cuma memang nggak bisa parkir di garasi, parkirnya di luar. Memang orangnya baik sih, Po Alpa ini jujur baik banget, baik, solehah, ya. Nggak banyak ini gitu loh, nggak banyak menge-menge sih. Oh. Ya kalau nyablak apa segala macam ya orang Betawi kayak gitu. Ya. Tapi jujur saya lihat Po Alpa ini adalah pewaris dari dunia hiburan Betawi yang begini sih. Banyak orang, ada yang saksinya katanya sedekahnya kuat. Pernah tuh saya lihat di satu video YouTube tuh, Po Alpa bikin pengajian gede di rumahnya, undang Ustadz Akri Patrio, nyumbangin banyak anak yatim piatu. Masya Allah, gini banget. Sedekahnya kenceng loh dia. Bahkan satu quote yang saya masih ingat ya, ketika dia rumahnya mampirin sama Ria Ricis ya. Nah kalau di kampung mah enak, kalau mati ada yang ngajiin. Kalau di komplek orang pada cuek. Si Ria Ricis kan bingung kan, maksudnya Pak, lah coba aja mati gitu. nggak percaya kan. Beneran. Ketika meninggal Po Alpa hari ini banyak yang ngajiin. Banyak yang datang ke rumahnya. Banyak datang. Banyak banget. Warga sekitar kan datang rame. Oh ya Allah. Walaupun banyak yang ya tahu aja namanya orang kayak pengsan gitu ya. Apalagi anaknya yang paling gede tuh. Ya Allah ya.
Apalagi Po Alpa dengan laki yang sekarang nih, anaknya kembar, laki masih kecil banget, belum setahun, si bayi gitu. Ya Allah, ya. Namanya ya, kullu nafsin dha'iqatul maut ya. Namanya umur gak ada yang tahu, teman-teman. Makanya terus terang ya, teman-teman, saya tuh orangnya gimana ya? Saya tuh secara pribadi juga kehilangan sih seorang Po Alpa ini. Takutnya nggak ada suara, jadi saya harus tegak ini. Apa majuin lagi ya? Majuin lagi deh. Takutnya nggak ada suara. Takutnya nggak ada suara. Terus speakernya jauh. Ya. Saya secara pribadi juga apa? Juga nanti saya tes ya. Ini short tes. Takutnya kan nanti kalau nggak ada suara, ya, nggak akan saya upload. Gitu. Atau nanti bikin video yang lain. Jadi ya, saya secara pribadi juga kehilangan gitu. Sosok inspiratif, sosok teladan bagi generasi muda, ya. Sosok panutan bagi generasi muda seperti saya ini. Sosok yang menjadi inspirasi buat kita semua. Walaupun sakit dan katanya tuh sudah bolak-balik berobat ke Malaysia ya. Bahkan pas hamil pun juga dalam keadaan kena kanker. Pas kena kanker kena ASI gitu. Tetap kasih ASI eksklusif gitu. Gak usah lahiran lanjut lagi. Sampai rambutnya rontok, pakai wig terus katanya. Ya mungkin udah stadium parah ya intinya gitu. Ya udahlah, intinya sekarang Po Alpa udah nggak sakit lagi, sudah tenang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya bisa mendoakan mudah-mudahan wafatnya Po Alpa ini benar-benar husnul khatimah, karena kita semua tahu, satu Indonesia tahu Po Alpa adalah orang baik, orang solehah, dermawan ya. Dermawan, orangnya suka sodako, suka infak ya, suka zakat ya. Orangnya orangnya tuh ceria, periang gitu loh, luwes orangnya itu, nggak kaku gitu, luwes gitu. Dan itu rajin sholat tuh ya. Makanya dia bikin kamar impiannya itu biar kalau dia sholat gak kejedot pintu, terus kalau belakang kena gitu. Alhamdulillah, luar biasa ya. Ya, insya Allah kita doakan husnul khotimah untuk almarhumah Nina Po Alpa ya. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semua dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya semasa hidup diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ditempatkan di surga Firdausnya Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan mudah-mudahan yang ditinggalkan diberikan ketabahan, diberikan kesabaran, diberikan keikhlasan untuk melewati sebuah ujian yang besar seperti ini ya. Dan teman-teman semuanya, kalau yang merasa punya utang, punya apa sama Po Alpa, pengen diselesain ya, saran saya bisa menghubungi pihak keluarga dari almarhumah Po Alpa, bisa menghubungi suaminya atau teman-temannya barangkali ya. Kalau ada satu persoalan atau yang kaitannya dengan utang piutang yang belum selesai semasa hidup,
ya harap segera menghubungi pihak keluarga atau teman-temannya dari Po Alpa agar ya bisa diselesaikan. Tapi kalau diikhlaskan itu lebih baik lagi ya. Saya sekali lagi James Glenn Smith Windsor bersama keluarga dan para subscriber saya mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Nina Mpo Alpa pada hari ini, hari Jumat tanggal 15 Agustus 2025. Insya Allah husnul khatimah, diampunkan seluruh dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapus seluruh kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan kuburnya, dilapangkan kuburnya ya. Dimudahkan jalan menuju surga Firdaus oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua bersaksi bahwa Mpo Alpa atau Nina ini, Pok Nina ini adalah orang baik. Orang yang sangat-sangat baik, sangat-sangat solehah, sangat-sangat pokoknya over the top deh untuk ukuran seorang artis yang rising, yang rose to stardom berkat satu video viral, tapi dia nggak kena star syndrome ya, walaupun dia sudah at the top of the stardom untuk ukuran seperti beliau ya. Itulah yang dapat saya sampaikan teman-teman. Chatterbox insya Allah akan kembali lagi besok tanggal 16 Agustus 2025 ya. Dan masih kita membahas tentang pecahan dari financial quotient atau kecerdasan keuangan ya. Sampai insya Allah nanti paling enggak akhir bulan Agustus 2025. Tapi kalau teman-teman dirasa perlu untuk diperpanjang, insya Allah nanti saya perpanjang sampai akhir awal September 2025 nanti. Terima kasih teman-teman ya. Sekali lagi mohon doanya untuk Po Alpa, mudah-mudahan husnul khatimah, yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran atas musibah yang sedang dihadapi saat ini teman-teman ya. Sekian dari saya, terima kasih. Nasrul minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.